Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Lestari dengan NPM 2413025001 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva Bezier kubik dan bagaimana cara menggunakan untuk menggambar objek seperti awan, daun, dan pohon di kanvas HTML. Baiklah, sebelumnya kita perlu tahu dahulu apa itu kurva Bezier kubik. Kurva Bezier kubik adalah jenis kurva yang sering digunakan dalam dunia grafika komputer, terutama ketika kita ingin menggambar bentuk yang melengkung dan halus. Kurva ini dibentuk oleh 4 titik kontrol yang sangat penting. Yang pertama itu ada titik awal, P0, titik pertama yang menjadi awal dari kurva. Yang kedua ada titik kontrol pertama P1, yaitu titik yang menentukan arah lengkungan awal. Yang ketiga ada titik kontrol kedua atau P2, yaitu titik yang mengarahkan lengkungan menuju akhir. Dan yang terakhir ada titik akhir atau P3, yaitu titik akhir yang menjadi tujuan akhir dari kurva. Kurva Bezier kubik ini lebih fleksibel dan mampu menggambar bentuk yang lebih rumit jika dibandingkan dengan kurva Bezier linear, yang hanya menggunakan 2 titik kontrol, atau kurva Bezier kuadratik yang menggunakan 3 titik kontrol. Adapun rumus kurva Bezier kubik. Kurva Bezier kubik bisa dihitung menggunakan persamaan matematis yang melibatkan variabel T yang merupakan nilai antara 0 dan 1. Nilai T ini akan menentukan posisi titik pada kurva antara titik awal P0 dan titik akhir P3. Cara menggambar kurva Bezier kubik dalam kode. Pada kode JavaScript yang digunakan di dalam HTML, kita dapat menggambar kurva Bezier kubik dengan menggunakan fungsi Bezier kubik tool yang ada pada konteks kanvas. Berikut adalah cara penggunaannya, seperti ini. Penjelasan kodenya, CTX Patch ini memulai jalur gambar baru. CTX move to X, Y memindahkan posisi pena ke titik P0 tanpa menggambar. CTX Bezier Cover to CP1X, CP1Y, CP2X, CP2Y, X, Y menggambar kurva Bezier kubik dari titik saat ini menuju titik tujuan. X, Y menggunakan 2 titik kontrol P1 dan P2. CTX File mengisi area yang dibentuk oleh kurva dengan warna yang ditentukan. CTX Stroke untuk menggambar garis di sepanjang jalur kurva. CTX Close Path ini menutup jalur aktif, ini opsional, tergantung apakah kurva itu terbuka atau tertutup. Adapun keunggulan kurva Bezier kubik. Keunggulannya itu yang pertama, kurva halus dan alami. Dengan 4 titik kontrol, kurva Bezier kubik memungkinkan pembuatan lengkungan yang halus dan mengikuti bentuk yang lebih alami. Dan yang kedua, kurva Bezier kubik itu lebih fleksibel. Hanya dengan menggeser posisi titik kontrolnya, kita bisa dengan mudah menghasilkan berbagai bentuk yang berbeda. Yang ketiga ada kompleksitas lebih tinggi. Dengan adanya 4 titik kontrol, kurva Bezier kubik memungkinkan pembuatan bentuk yang lebih kompleks dan variasi yang lebih banyak jika dibandingkan dengan kurva Bezier linear atau kuadratik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode programnya, yang dimana tipe HTML ini digunakan untuk mendeklarasi bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5. HTML yang N ini digunakan untuk bahasa halamannya ini menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan help ini digunakan untuk metadata dan pengaturan halaman seperti karakter set dan pengaturan viewport. Bagian ini di bagian background ini digunakan untuk mengatur latar belakang halaman dengan warna white biru pastel.
biru muda pastel, menghilangkan margin dan padding default, dan memilih font keluarga Arial. Dan di bagian H1 ini, itu mengatur warna judul dengan warna indigo, ukuran font besar, dan membuatnya terpusat. Bagian A ini digunakan untuk mengatur link dengan warna medium orchid, ungu lembut, dan menghilangkan garis bawah, tetapi akan menambahkan garis bawah ketika di hover. Nah, di bagian Canvas ID ini, Canvas elemen HTML digunakan untuk menggambar grafis di halaman web, yang mana lebarnya 500, tingginya 500, style border. Ini digunakan menambah border hitam di sekitar kanvas. Nah, yang ini selanjutnya. Nah, ini digunakan mengambil elemen kanvas berdasarkan ID kanvas. Nah, mengambil konteks 2D untuk menggambar di kanvas. Canvas dokumen get element by ID ini digunakan untuk elemen kanvas berdasarkan ID kanvas. Canvas dokumen get element by ID kanvas ini digunakan untuk mengambil elemen kanvas berdasarkan ID kanvas. Dan CTX canvas get konteks 2D ini digunakan untuk mengambil konteks 2D untuk menggambar di kanvas. Nah, selanjutnya kita memanggil function. Function ini digunakan untuk menggambar kurva Bezier kubik, yang mana begin patch ini memulai jalur baru untuk menggambar, dan move to ini digunakan untuk memindahkan pena ke titik pertama atau P0, dan stroke style color ini digunakan untuk menetapkan warna untuk garis dan pengisian kurva, dan Bezier curve tool ini digunakan untuk fungsi menggambar kurva Bezier dengan dua titik. Nah, selanjutnya Bezier curve tool ini digunakan untuk menggambar kurva Bezier dengan dua titik kontrol dan titik akhir. Nah, yang file ini mengisi warna. Close plate ini digunakan menutup jalur kurva yang sudah digambar, dan stroke ini menggambar garis di sekitar kurva. Di bagian close 1 points ini digunakan untuk menggambar awan pertama dengan ukuran X-nya 370, Y-nya 100, X-nya 265, Y-nya 100, X-nya 200, Y 105, X 268, Y-nya 75, X 250, Y-nya 80, X 300, Y 30, X 330, Y 70, X 370, Y 70, X 350, Y 100. Nah, ini digunakan awan dengan warna untuk mendeklarasikan. Nah, draw Bezier covers CTX cloud 1 point ini digunakan untuk mendeklarasi warna pada awan yang pertama. Di sini saya menggunakan awan dengan warna biru muda pastel, dan yang ini digunakan untuk menggambar awan kedua, yang mana X-nya bisa dilihat bernilai 465, Y-nya 150, X 350, Y 150, dan seterusnya. Draw Bezier curve CTX cloud 2 in points ini diberikan warna light blue, sama seperti awan yang pertama tadi berwarna biru muda pastel. Nah, di bagian close cloud 3 point, cloud 2 points, map point. Nah, ini itu digunakan untuk ukurannya, ya nanti min 350, Y-nya point, Y-nya min 80. Draw Bezier curve CTX cloud 3 point ini untuk mendeklarasikan warna awan ketiga. Nah, warna awan ketiganya nanti berwarna light blue atau
warna biru muda pastel, sama seperti yang tadi. Nah, ini digunakan untuk menggambar daun pertama seperti ini. Ini juga The Corvette CTX daun 1.5 Vagrant. Nah, ini menggambar daun dengan warna hijau pastel. Ini digunakan untuk menggambar daun kedua dengan warna sama seperti yang tadi, warna hijau pastel. Nah, yang ini digunakan untuk menggambar semak-semak pertama ini dengan warna hijau muda pastel juga. Nah, gambar semak keduanya juga berwarna hijau muda pastel. Semak-semak ketiganya juga berwarna hijau muda pastel. Nah, yang selanjutnya menggambar pohon pertama. Nah, pohon pertama ini saya menggunakan warna batang coklat muda pastel. Ini pohon kedua dengan warna batang coklat muda pastel. Selanjutnya Windows at Evil Westerner Resort. Nah, ini digunakan untuk mendeteksi ketika ukuran jendela browser diubah. Selanjutnya Canvas White, Windows Inner White, dan Canvas Height White Inner Height. Nah, ini digunakan untuk mengubah ukuran kanvas sesuai dengan lebar dan tinggi jendelanya. Semua objek digambar ulang setelah resize untuk menyesuaikan dengan ukuran kanvas yang baru. Selanjutnya, indeks HTML kembali ke home. Nah, ini digunakan untuk membuat link yang memungkinkan pengguna untuk kembali ke halaman utama indeks HTML. Nah, dari kode program ini kita menghasilkan output pohon seperti ini. Kita menggambar pohon seperti ini. Kesimpulannya, kode ini menggambarkan berbagai objek di kanvas menggunakan kurva Bezier kubik, seperti awan, daun, semak-semak, dan pohon. Setiap objek digambar dengan titik kontrol tertentu, yang kemudian dihubungkan menggunakan kurva Bezier untuk menciptakan bentuk yang halus dan dinamis. Nah, fungsi Rise menyesuaikan ukuran kanvas secara repositif. Nah, fungsi Rise menyesuaikan ukuran kanvas secara respositif sehingga tampilan tetap proporsional ketika ukuran jendela berubah. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang kurva Bezier kubik dalam dunia grafika komputer. Baik, mungkin sudah cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.